Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua warga Sukawedi? Ketemu lagi sama aku yang sebelumnya udah pernah cerita di Do You See What I See dengan judul Ojek Online Ghost Story Part 1, Part 2, dan Bakso. Semoga kalian gak bosan ya denger cerita aku selama aku ngojol. Nih, karena sebetulnya aku kan ngojol itu sampai tengah malam, sampai jam 12 malam, sampai jam 1 malam. Karena kalau di Bali kan nggak rawan begal, jadi nggak terlalu khawatir soal begal. Cuman ya itu sih, jujur aja aku agak-agak sensitif ke arah sana. Tapi kalau secara bisa ngeliat gitu enggak, secara ada ini, ada makhluk ini di sudut sana, di sudut sini enggak. Tapi kayak ngerasain kayak gitu tuh sensitif. Kayak misalnya nih, aku lagi jalan motor gitu ya tengah malam, anterin orderan, terus tiba-tiba kayak ada orang nyebrang gitu, tapi kayak angin tapi ada bayangannya kayak gitu. Terus tinggi banget gitu, zut gitu kan sekilas kelihatan. Terus misalnya di kaca spion kayak ada bayangan-bayangan, kadang muncul kadang enggak gitu. Terus pernah juga aku kayak lagi jalan nih, motorku lagi jalan di jalanan sepi memang. Jadi kayak ada yang ngebisikin di kupingku, padahal aku pakai helm dan itu posisi motor lagi jalan. Kayak zut gitu, jelas banget di kupingku. Bahkan nafasnya aja, tiupan nafasnya aja tuh, hembusan nafasnya tuh kerasa banget di kupingku. Padahal aku pakai hijab juga gitu. Ya kayak gitu-gitulah. Cukup sering sih sebenarnya aku alamin, cuman ya udahlah gitu, aku cuman bisa baca-baca doa aja. Nah, ini sekarang aku mau ceritain tentang pengalaman aku yang jujur sampai saat ini pun aku masih kebayang-bayang terus, masih suka inget terus. Jadi aku ada orderan masuk nih, itu jam 10:30 malam, Wita ada orderan masuk GoFood, ambil orderan nasi goreng sama es jeruk. Oke deh, aku ambil aja kan. Antarnya memang dekat, di bawah 3 kilometer. Udah deh aku ambil kan. Nah jam 11 kurang udah selesai tuh pesanannya. Aku meluncur ke titik pengantaran. Alhamdulillahnya titiknya sesuai, jadi aku gak pusing nyari alamat. Terus di notes alamatnya itu ada jelasin kos bla bla bla, kamar B17 lantai 2. Kalau sudah ada notes seperti itu, otomatis aku memang harus nyamperin ke kamarnya gitu, nggak janjian di depan atau gimana. Oke gitu. Untungnya alamatnya nggak susah aku cari. Akhirnya dapatlah alamat itu, masuk. Jadi itu ternyata kos-kosan elit, semacam guest house gitu, tapi ini memang kos-kosan elit gitu. Di depannya ada satpam, ada pos satpam, terus ada lahan parkirnya cukup luas untuk ukuran kos-kosan, itu gede banget sih. Terus ada kolam renangnya, kos-kosannya itu ada kolam renangnya. Aku ceritain dulu ininya ya, bentuk kos-kosannya. Jadi masuk gerbang ada pos satpam, terus lahan parkir. Masuk lagi itu ada kolam renang. Nah, kos-kosan itu terdiri dari 2 sayap, 2 sisi gitu. Ada sisi kiri dan sisi kanan. Jadi ngebentuk U tapi 2 sayap. Nggak nyambung gitu loh. Kalau kayak di sekolahan kan koridor sekolah nyambung ya. Misalnya bentuknya U atau ngotak gitu, tapi kan nyambung. Tiap koridornya nyambung walaupun banyak tangga. Kalau ini enggak. Jadi di sebelah kiri itu U, tapi ada satu tangga. Nah di sebelah kanan ada lagi satu tangga. Jadi nggak nyambung gitu loh. Jadi kan aku bertanya-tanya gitu kan pada saat itu, ini tangga yang mana ya? Tangga sayap kiri atau tangga sayap kanan untuk
untuk menemukan kamar customerku ini B17. Nah, oh ya deh, aku coba deh ke tangga sana gitu. Aku tadinya mau coba dulu ke tangga kiri. Nah, untuk menjangkau tangga kiri itu, aku melewati kolam renang. Pas aku ngelewatin kolam renang itu di atas kolam renangnya itu ada flamingo yang lagi terapung gitu, kayak bebek-bebekan di atas kolam renang. Ukurannya cukup besar. Pas aku lewat itu si flamingonya tuh gerak-gerak dan kayak ada orang yang naikin, bunyinya tuh kayak ada suara orang yang naikin, ngerti gak sih? Kayak ada suara anginnya gitu, angin yang flamingo didudukin gitu. Cuman aku paling kena angin gitu kan. Terus abis gitu itu kan di kolam renangnya itu ada sorot lampu dari bawah. Ada sorot lampu, beberapa lampu yang nyorot dari lantai dasar keramik kolam renangnya itu nyorot gitu kan. Jadi si kolam renangnya itu terang, si kolamnya gitu. Terus aku lihat kayak ada gelombang-gelombang kayak orang lempar batu, ada gelombang-gelombang kecil. Nah, ada gelombang itu, tapi nggak ada orang yang lempar batu gitu. Tiba-tiba pas aku mau belok ke arah itu, ke arah tangga, itu kolam renangnya tuh kayak ada suara orang lagi gerak-gerakin kaki di air. Jus gitu loh. Kayak orang gerak-gerakin kaki. Tapi pas aku lihat itu nggak ada apapun. Nggak ada apapun, cuman ada gelombang kecil kayak ada orang lempar batu. Walaupun batunya nggak ada. Karena kan itu kolam renangnya tuh terang ya, jadi kelihatan nggak ada apa-apa. Aku make sure itu nggak ada apa-apa. Di situ aku udah yang apa nih gitu. Tapi ya udahlah, baca-baca aja dulu. Bismillah. Terus aku menuju ke tangga yang di sayap kiri. Pas aku mau menuju tangga, aku lihat ada sosok perempuan kayak pakai kain daster warna merah. Dia lagi duduk di anak tangga keempat. Dengan posisi tangannya itu kayak meluk lutut gitu. Dengan kepalanya tuh nunduk, rambutnya sih nggak terlalu panjang, tapi rambutnya tuh memang nutupin muka. Jadi mukanya tuh nggak kelihatan sama sekali mukanya. Aku tuh tadinya mau nanya gitu ke perempuan itu, "Misi Mbak," gitu kan. Aku mau tanya itu kamar B17 apa betul lewat tangga sini? Pas aku tanya kok diem aja gitu. Ngelirik pun enggak. Apa nih orang tidur atau gimana gitu kan. Ngelirik pun enggak. Terus habis dari situ aku udah gak enak hati nih. Udah, waduh, kayaknya ini bukan manusia apa gimana gitu. Udah gak enak hati, feeling aku udah mengatakan yang aneh-aneh karena auranya memang beda gitu. Wah, udah deh, aku ke tangga sana aja deh. Mudah-mudahan aja ya tangga yang sayap kanan bukan tangga sini. Males juga gitu aku ngelewatin tangga yang ada hal-hal begituan gitu. Akhirnya aku ke sayap kanan lah, pindah ke sayap kanan, agak kenceng tuh jalan. Aku agak kenceng jalan, sedikit berlari. Pas aku naik tangga sana, ternyata zong dong, ternyata kamar B17 bukan di tangga sayap kanan, tapi memang di tangga sayap sana, sayap kiri yang tadi aku lihat ada sosok perempuan. Oh my god, udah lemes banget lah aku ya. Tapi ya mau gimana lagi gitu. Ya udah, akhirnya pas aku mau naik lagi ke tangga yang di sayap kiri, sosok itu udah nggak ada. Waduh, alhamdulillah nih gitu kan. Alhamdulillah udah gak ada. Terus aku langsung naik tangga, langsung cari kamar B17. Akhirnya nemu, ternyata di paling pojok. Udah
transaksi, bayar, dan lain-lain. Terus aku bilang sama customerku, perempuan kan customerku, "Mbak, itu tadi di tangga bawah aku lihat ada cewek lagi duduk di anak tangga." Aku tanyain, diem aja. Pas kedua kalinya aku balik ke sini, udah nggak ada. Terus customerku itu bilang gini, "Oh, Mbak lihat juga toh," katanya. "Hah, lihat apa Mbak?" Gitu. Ya itu nggak semuanya bisa lihat sih penghuni kos ini. Cuman banyak kok yang bisa lihat, tapi banyak juga yang nggak bisa lihat, cuma dengar suara aja. Di situ nggak perlu aku perjelas dong. Hah, maksudnya nggak perlu. Di situ aku udah menangkap, oh ternyata memang bukan manusia gitu kan. "Gak apa-apa Mbak," katanya, "permisi aja, dia sebetulnya sih gak ganggu," katanya gitu, tapi bilang permisi aja gitu. "Oh gitu ya Mbak, ya mudah-mudahan sih udah gak ada ya Mbak itu di tangga sekarang. Oke deh, makasih." Udah kan. Pas aku balik lagi nih ke tangga, ternyata dia ada dong duduk dengan posisi yang tadi yang pertama kali aku lihat, di anak tangga keempat, nunduk sambil meluk lutut gitu, dari atas kelihatan kan. Damn, lo bayangin gak sih, itu tangga tuh cuman 1 meteran kan tangga, terus dia duduk di pojok nyender ke tembok, terus lo harus lewat ke sebelahnya gitu. Kebayang gak sih apa yang ada di pikiran aku saat itu? Gila, udah gemeteran banget. Di situ aku cuman bisa baca-baca doa dalam hati. Itu aku, aduh, pas lewat itu tuh udah takut tangan aku dipegang, takut kaki aku dipegang atau segala macam tuh di pikiran aku tuh udah yang aneh-aneh banget gitu ya. Tapi enggak sih gitu. Alhamdulillah pas aku ngelewatin banget di sebelahnya banget, di anak tangga sebelahnya banget, aku agak cepetin gitu. Alhamdulillah, aku gak pingsan, gak sama sekali gitu. Terus pas aku lewat sana, aku noleh, gak tahu kenapa ya, bego banget gitu aku tuh kayak noleh gitu, penasaran banget tuh orang masih ada nggak, tuh sosok masih ada nggak gitu. Pas aku noleh, udah nggak ada dong. Padahal itu cuman sekian detik doang dari aku ngelewatin dia di tangga. Pas aku noleh, udah nggak ada dong. Terus aku agak-agak cepet kan jalannya, ngelewatin kolam renang lagi, dan aku denger lagi suara kayak kaki yang mainin air gitu. Ya, kaki yang mainin air agak kenceng kayak gitu. Wah, udah deh, aku langsung ke tempat parkir, langsung aku nyalain motor, aku balik ke tempat satpam, mau bilang makasih Pak gitu sudah. Terus aku tuh pengen aja gitu ngobrol dulu sama Pak Satpamnya. "Pak, tadi saya lihat perempuan di sana," gitu. Terus Pak Satpamnya ngomong gini, "Oh, itu mah udah jadi teman saya Mbak. Kalau saya jaga malam, dia selalu ada." Iya sih Pak, emang gak ganggu, cuman ya merinding aja Pak gitu ngeliat yang kayak gituan. "Iya, kalau saya udah biasa Mbak, itu udah jadi temen," katanya. "Oh gitu, emang udah lama ya sering berkeliaran di situ?" Aku tanya gitu kan. "Iya," katanya, jadi waktu pas awal-awal kos-kosan itu dibangun tahun 2010, jadi pernah ada penghuni kos itu tenggelam di kolam renang itu. Dan habis ada kejadian itu tuh, makhluk tersebut tuh selalu ada, tapi memang gak pernah ganggu. Gak semua anak kos bisa lihat, gak semua tamu yang lagi mampir ke kos itu bisa lihat, tapi ada juga yang beberapa. Cuman ya dia memang gitu aja katanya, gak pernah ganggu yang gimana-gimana, paling kayak mainin air, terus duduk di tangga, senengnya tuh itu. Terus katanya suka mainin, jadi ada
apa namanya, kalau istilahnya tuh balai bengong ya, kalau di Bali balai bengong kayak pendopo gitu. Dia seringnya itu duduk di tangga itu sama di pendopo mainin Dreamcatcher. Tahu Dreamcatcher nggak? Aksesoris Dreamcatcher gitu, mainin Dreamcatcher kayak gitu kan, ada Dreamcatcher gitu, ada aksesoris hiasan di pendoponya gitu. Ya gitu-gitu doang katanya, memang gak ganggu. Oh gitu, oke deh Pak, makasih gitu kan. Tapi dari situ tuh aku kepikiran terus, jadi kebayang-bayang terus akan sosok itu. Tiap aku ngebeat sampai tengah malam tuh gitu, kepikiran di benakku tuh tepat posisi dia saat di tangga seperti apa. Sering banget kayak tiba-tiba kelintas aja gitu di pikiranku. Bahkan sampai sekarang aja masih suka merinding tiba-tiba aja gitu, lihat, inget, karena aku lihat itu gitu. Ya gitu aja sih ceritanya. Cerita dari aku sekian untuk cerita ojek online ghost story part selanjutnya dari aku. Semoga teman-teman suka dan terhibur. Terima kasih semuanya sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.